Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Jurika Istimegawati, perwakilan dari kelompok 6 pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu aspek dalam pemahaman UBD, Understanding by Design, yaitu pada aspek memiliki pengetahuan diri. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah Satria Sulistia Utama, yang kedua ada Silviana Nurhamidah, yang ketiga yaitu saya Adi Jurika Istimegawati, yang keempat yaitu Ramadhani Rudi Santoso, dan yang kelima adalah Supriyatin Ardila. Nah, kemudian langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengetahuan diri. Pengetahuan tentang diri sendiri atau yang bisa disebut dengan self-knowledge adalah tentang memahami dan mengenal diri sendiri, mampu mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang diri sendiri seperti preferensi, kelebihan, dan juga kelemahan dari diri kita. Nah, peserta didik dikatakan telah memiliki pengetahuan diri dengan munculnya kesadaran pengetahuan metakognitif. Nah, apa itu metakognitif? Metakognitif di sini berkaitan dengan proses berpikir peserta didik tentang berpikirnya agar menemukan strategi yang tepat dalam memecahkan masalah. Keterampilan metakognitif ini sangat penting dalam memecahkan masalah, sehingga keterampilan tersebut perlu ditingkatkan. Nah, dengan keterampilan metakognitif maka akan muncul yang namanya kesadaran metakognitif. Nah, kesadaran metakognitif adalah suatu kesadaran akan sumber daya pribadi mereka dan pengetahuan yang mereka miliki tentang cara mengatur bagaimana penyelesaian tugas untuk mengoptimalkan proses dan hasil terkait dengan tujuannya. Dengan adanya kesadaran metakognitif ini, peserta didik akan memahami pengetahuan yang dimilikinya. Dengan pengetahuan tersebut, maka peserta didik akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya juga. Nah, kemudian bukti konkret bagaimana peserta didik memiliki pengetahuan diri adalah melakukan refleksi pada akhir pembelajaran. Di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan belajarnya agar mereka mengetahui apa yang bisa mereka lakukan dengan baik ketika mereka berhasil maupun apa yang mereka kesulitan dalam belajar. Nah, peserta didik dapat mengetahui cara dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, mampu memahami masalah dengan baik karena dapat mengidentifikasi informasi yang penting dalam masalah dengan pengetahuan diri yang dia miliki. Berikut merupakan contoh peserta didik memiliki pengetahuan diri dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pada pembelajaran IPA. Di sini peserta didik ketika melakukan praktikum IPA pada materi misalnya vegetatif buatan, peserta didik dapat mengalokasikan waktu dengan baik sesuai waktu yang ditentukan oleh guru. Kemudian berdasarkan petunjuk awal yang telah diberikan oleh guru, peserta didik di sini mampu mengikuti petunjuk tersebut dengan baik tentang praktikum vegetatif buatan, misal petunjuk mengenai mencangkok, okulasi, dan juga stek, dan lain sebagainya. Kemudian contoh selanjutnya adalah pada pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya pada pembelajaran teks cerpen. Nah, di sini peserta didik ketika mempelajari teks cerpen dapat merefleksikan dan mengingat kembali pengalaman-pengalaman belajar mereka saat mempelajari teks cerpen. Misalnya nanti dapat merefleksikan yaitu bagaimana perasaan peserta didik saat belajar materi membaca teks cerpen. Kemudian manfaat apa yang kamu dapatkan dari belajar materi membaca teks cerpen. Kemudian materi apa yang sulit dipahami selama pembelajaran berlangsung. Materi apa yang mudah untuk dipahami selama pembelajaran berlangsung, dan solusi apa yang kamu harapkan dari materi yang sulit agar dapat memahaminya. Berikut merupakan contoh-contoh dari peserta didik yang memiliki pengetahuan diri dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.